Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom saudaraku semuanya. Haleluya, senang sekali malam hari ini kita dapat bersama-sama beribadah di dalam ibadah PA secara online. Teristimewa kita memasuki hari yang pertama di bulan yang baru, bulan Februari di tahun 2024. Malam hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan juga nanti kita akan dipersekutukan dengan perjamuan kudus dengan pujian Kuasamu terlebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih
besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Doa firman Tuhan sasakan kepada Bapak Diaken Juli Raharjo. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami dapat menaikkan puji-pujian kami ke hadirat Tuhan, dan biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan, kami siapkan hati dan kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari ya Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua, dan berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap firman yang kami terima, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati dan mengurapi Bapak Gembala yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Kuat kuasa Tuhan melingkupi Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih doanya Pak Juli Raharjo. Tuhan memberkati, doanya luar biasa. Shalom semua keluargaku dimanapun berada. Hari ini kita oleh kemurahan Tuhan dituntun memasuki bulan baru Februari. Setelah 31 hari ya, di bulan pertama di tahun baru 2024, kita lalui dalam penyertaan Tuhan, dalam naungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama dibawa masuk di bulan baru, tepat kalender pertama hari ini, Februari 2024. Kita sudah melewati ya bulan Januari, tentu dalam jaminan Tuhan. Karena sebagaimana di dalam tema tahun ini, ya firman Tuhan itu teratur dan terjamin. Maka implikasinya di dalam kehidupan kekristenan kita, kalau kita masukkan itu di dalam implementasi di dalam hidup ini, saudara dikasih Tuhan, siapa yang mau diatur Tuhan, hidupnya pasti terjamin. Sosok pribadi yang janji menjamin dan pasti menjamin adalah sosok yang memiliki ya kemampuan dan kemauan. Nah, manusia ada kemampuan dan kemauan, tetapi terpisah. Ya. Ada yang mampu ya, tapi tidak mau. Itu. Ada yang tidak mampu tapi ada kemauan atau sebaliknya. Saudara-saudaraku, sehingga kata sanggup yang sanggup menjamin hidup kita itu satu. Siapa? Dia yang menciptakan kita. Kalau manusia, Pak, dia punya kemampuan, dia punya kemauan. Oke, bagus ya. Tapi tetap ada batasnya. Iya kan? Ada batasnya. Kita tidak bisa mensandarkan hidup. Ya, kita tidak bisa menggantungkan diri kepada yang bukan Tuhan. Tolong diingat baik-baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa manusia itu
memiliki harga diri, iya kan? Ketika orang itu mempunyai prinsip, aku tidak mau bergantung kepada selain Tuhan. Orang yang mempunyai prinsip memiliki harga diri untuk hal-hal yang benar sesuai tuntunan Tuhan. Orang-orang ini pasti akan mendapat penghargaan, mendapatkan reward dari siapa? Dari Tuhan. Bentuknya apa? Kalau surga pasti ya, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tetapi berkait berbagai jaminan hidup di dalam dunia ini, itu sangat erat kaitannya dengan sejauh mana sikap kita di dalam bergantung kepada Tuhan dan mengikuti aturan petunjuknya. Ketika kita berada di dalam posisi seperti ini, mau diatur Tuhan, hidupnya pasti terjamin. Sekali lagi, siapa yang menjamin kita? Dia yang sanggup dan setia. Ya, ini penting. Sanggup itu mau dan mampu. Tolong ya diingat. Jadi apa Pak sanggup itu? Mau dan mampu, mampu dan mau. Ya. Pak, manusia ada yang mampu dan mau, ada. Tetapi tetap ada batasannya. Apalagi kalau namanya menolong manusia sesama. Iya kan? Bagaimana hebatnya kita? Tidak seperti dia. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kasih karunia-Nya, pertolongannya. Tiada batas. Istilah kerennya unlimited. Itu sebabnya siapa yang bersandar kepada dia, ya pasti terjamin. Kenapa? Bukan hanya sanggup, tetapi dia juga setia. Coba kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Mazmur 33 ayat 3 dan 4. Hari ini pelayan Tuhan yang setia yang akan membacakan ayat Pak Yohanes Widodo. Silakan. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Puji Tuhan. Segala sesuatu dikerjakannya ya. Ini justru menunjuk langsung nyanya gede. Siapa? Sang Pencipta. Saudaraku dikasih Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan. Puji Tuhan. Setia itu apa? Kesetiaan itu merawat yang sudah didapat. Ayo. Yang lalu saya mengungkap satu kata tekun. Semua orang tahu ya istilah itu. Mengucapkan dan mendengar. Ketekunan. Ternyata ketekunan itu kalau dipaparkan adalah ya melakukan tindakan baik dan benar terus menerus. Walau menghadapi rintangan dan tantangan. Itu ketekunan. Sekarang kesetiaan. Merawat yang sudah didapat. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Di mata Tuhan, saya dan saudara, ini adalah pribadi-pribadi yang dikumpul menjadi suatu komunitas. Yang komunitas ini secara penggambaran bisa dikatakan sebagai umat tebusan Tuhan, ya, murid Kristus atau tubuh Kristus. Makanya di dalam pribadi-pribadi yang dihimpun oleh Tuhan menjadi gereja. Apa itu gereja? Yaitu orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap. Ayo. Dibawa masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Itulah gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita disebut gereja, disebut tubuh Kristus. Ya, saudara-saudara, di mana untuk membangun suatu kenyataan ini Tuhan harus berjuang. Gimana tidak? Harus mengumpulkan semua keturunan anak Adam yang tercecer, tersebar di dalam kegelapan.
yang kemudian ditarik keluar. Untuk narik keluar tidak sulit buat Tuhan. Ya, kadang orang kalau berpikir secara pokok pikiran dari kepercayaan iman lain, kan kata-katanya begini, Tuhan kan Maha Kuasa. Apa susahnya untuk menarik anak-anak Adam seperti saya dan saudara keluar dari kegelapan? Tidak ada susah. Tetapi yang perlu saya dan saudara pahami adalah bahwa anak-anak Adam yang sudah dibawa kekuatan dosa itu ternyata sudah ada di bawah kekuasaan si jahat, iblis, kegelapan. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, apakah itu masalah itu disebabkan salahnya Tuhan? Enggak juga. Kita mesti mundur lagi ke belakang, ya, bahwa manusia yang diciptakan dengan keistimewaan, memiliki akal budi, diberikan mandat, kamu boleh menikmati buah dari tanaman yang ada di Taman Eden ini, kecuali satu saja jangan, kalau kamu makan mati. Kemudian justru manusia mempercayai hoak, tipu muslihat dari kuasa gelap. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, dimakanlah buah itu. Karena mengikuti pola pikir dari kuasa gelap, ya iblis itu, ya dalam kesombongannya kan, aku mau menduduki tempat yang maha tinggi. Itu sekedar catatan kalau saudara mau mencatat di dalam Yesaya pasal 14 itu kan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi dosa, awal dosa, ya, yang kemudian membuat malaikat yang bagus itu terjerembab adalah kesombongan. Ya, karena di sorga semua pujian kok berarah ke Allah. Sebelumnya malaikat, kalau aku ada di tempat itu, aku sekali-sekali yang terima puji-pujian. Nah, itulah yang kemudian membuat iblis yang sebelumnya bukan iblis kan, memberontak kepada Allah. Dari sana Allah marah, murka, dibuanglah menjadi iblis. Ya, dibuang ke dalam dunia yang paling bawah. Apa itu? Maut. Dan maut itu base camp-nya iblis. Ya, tempat yang memang sudah sangat buruk. Tetapi buat iblis itu bukan suatu hukuman neraka, neraka belum ada. Nanti setelah pengadilan. Ini agak melebar dikit ya, saudara-saudara. Maka dari situlah awalnya, di mana iblis itu mendatangi manusia, ya di Taman Eden. Makan saja buah itu. Kalau kamu makan buah itu enggak mati, tapi Allah itu tahu. Kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi sama seperti dia. Jadi saudara-saudara, inilah konsep yang dipakai oleh iblis itu yang ditawarkan kepada manusia dan jebol. Manusia akhirnya mengikuti. Sejak saat itu, keturunan Adam, di mana Adam itu sudah menjadi budak dari kegelapan. Anak-anaknya juga sudah otomatis. Maka Tuhan itu mengizinkan ada suatu masa di mana perbudakan itu suatu hal yang lazim. Itu tujuannya apa? Sengaja Tuhan membiarkan itu ada supaya kita mempunyai pemahaman. Ya, zaman perbudakan itu kalau budak nikah sama budak di bawah tuan yang sama, ya kan, nikah. Budak ini punya anak. Karena budak sama budak punya anak, otomatis anaknya jadi budak dari tuan yang sama. Nangkep ya? Ada satu tuan punya budak suami istri. Suami istri budak ini melahirkan anak, otomatis dia jadi budak juga di bawah ya tuan majikan yang sama. Nah, saudara-saudara, setiap turunan Adam otomatis lahir di bawah kekuasaan tuan yang sudah menguasai. Siapa tuannya Adam yang berdosa? Iya, iblis. Iya kan? Iblis. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selagi
budak-budak ini tidak ada tuan yang lebih hebat kemampuannya untuk menebus. Menebus itu membeli, ya, dari tuan yang pertama. Maka budak ini ya tetap jadi budaknya tuan yang pertama yang A ini. Kecuali kalau ada tuan B punya kemampuan membeli dengan harga yang sepatutnya, baru budak-budak aku beli. Maka otomatis budak ini tadi sudah jadi milik tuan yang baru. Tuan yang baru ini tidak ingin memperbudak, melainkan menjadikan kita umat pilihannya. Karena bisa jadi milik tuan B tadi harus ditebus. Ya, dibayar. Ditebus itu artinya dibayar. Dari harga tunai. Jadi ingat, manusia berdosa itu dari atas kena marah murka Allah, ya kan? Dari bawah. Nah, ini iblis yang di maut terus membayang-bayangi, menunggu. Orang-orang yang dimurkai Allah itu langsung disedot arwahnya. Kalau mati ya, masih ingat ya, prinsip-prinsip ini supaya kita berpegang. Sehingga tahu persis. Kehidupan Kristen anak Tuhan itu sudah ditebus dengan harga tunai. Oleh siapa? Oleh Tuhan yang setia. Kalau dikatakan di dalam Mazmur tadi, saudara-saudara dikasih Tuhan, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, ya. Apa nyanyian baru itu? Ucapan syukur. Nyanyian baru itu ucapan syukur. Semua lagu-lagu rohani intinya adalah bersyukur, iya kan? Atas pembebasan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, ya kan gitu kan? Nah, kemudian penutup ibadah kita, Bapa terima kasih, iya kan? Saudara-saudara, ini nyanyian baru. Loh Pak, nyanyian lama apa pada manusia berdosa? Sumpah serapah, umpatan, kata-kata keji, ya, maiduh Gusti Allah. Apa itu Pak? Ya selalu underestimate. Tuhan katanya adil, kok begini, kami mengalami begini, ya orang lain kok enggak seperti yang saya alami. Nah, itu nyanyian lama. Jadi jangan, Pak, nyanyian baru itu Bapak terima kasih. Kalau nyanyian lama apa Pak? Bengawan Solo Pak. Bukan, ya itu lain lagi ya saudaraku ini kasih Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah ditebus oleh siapa? Oleh Dia yang setia. Itu kemudian menyanyikan nyanyian baru. Dalam ibadah itu apapun jenis genre lagu rohani yang kita naikkan, tidak lain dan bukan itu adalah pengucapan syukur. Ungkapan terima kasih Tuhan sudah menebus. Kayak umpamanya, surgalah rumahku yang sangat ku rindu, di sana ku tuju pandangan mataku, ya. Tidak lama lagi ku tiba di sana, oh betapa senang untuk selamanya, indah, indah, ya kan? Itu nuansanya adalah syukur, karena kepastian sudah diberikan. Untuk setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, saya dan saudara. Iya kan? Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Artinya kalau bersyukur itu ya baik-baik, yang terbaik. Iya kan? Maka semua kita terus tingkatkan. Selalu ada progres. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Ada peningkatan yang tambah bagus, tambah sungguh-sungguh dan seterusnya. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ya, dengan kesetiaan. Sekali lagi saya tegaskan kesetiaan. Tuhan ingin merawat yang sudah didapat. Siapa yang sudah didapat? Saya dan saudara. Iya. Untuk membayar dengan harga tunai. Firman Tuhan berkata, apa itu? Bukan emas dan perak. Tetapi dengan darah Yesus yang mahal. Sehingga saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Satu hal yang patut kita syukuri. Bahwa yang dikerjakan oleh Tuhan sejak perjanjian lama sampai dalam perjanjian baru
Apa yang dikerjakan Tuhan di perjanjian baru? Intinya adalah penebusan. Ya, itu yang berkat terbesar. Kalau dalam perjanjian lama, keluar nyebrang dari Mesir ke Kanaan, perjanjian, itu sebetulnya adalah hal-hal yang bersifat jasmani sebagai gambaran bakal turunnya berkat rohani yang luar biasa. Jadi kalau Israel itu nyebrang laut Kolsom, ya, dilepaskan dari perbudakan Fir'aun. Ya, selama dalam dunia kan, masuk ke negeri perjanjian. Gereja perjanjian baru saya dan saudara ditebus oleh darah Yesus, dilepaskan dari penguasa perbudakan. Siapa dia? Iblis. Yang harusnya semua di maut. Upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan ya membebaskan kita. Itu adalah berkat ya yang sangat besar. Dan itu sebetulnya pencapaian iman Kristen sejati, hakiki itu yaitu. Sedangkan yang lain-lain itu hanya bonus yang sifatnya sementara. Ya. Apa? Pemenuhan kehidupan di dalam dunia ini. Tuhan kita setia. Ucapkan bersama dengan saya. Tuhan itu setia. Sekali lagi saudaraku, Tuhan itu setia. Apa kesetiaan? Merawat yang sudah didapat. 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Tuhan yang memanggil kita kepada persekutuan, kudus, persekutuan ilahi. Tuhan kita itu setia. Puji Tuhan. Ini yang membuat dimungkinkan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen sejati, tidak mencari pertolongan dari tempat yang lain. Tidak mencari uluran tangan dari tempat yang lain. Tidak berusaha memperoleh tempat persandaran yang lain. Kecuali kepada Dia. Kenapa? Karena Dia satu-satunya. Ya, saudaraku, yang memiliki kesetiaan. Apa kesetiaan itu? Saudara-saudara, Dia merawat kita. Ya, Dia sanggup, saudaraku yang dikasihi Tuhan, merawat kita terus-menerus. Alasannya apa? Karena kita sudah didapatkan melalui usaha Tuhan. Makanya tidak bisa satu gelintir orang melepaskan diri dari ancaman maut dengan kekuatannya sendiri. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa. Tolong diingat. Ya, mungkin saudara ada yang berpikir, Pak, kalau asal saya itu berbuat baik untuk sesama, saya bagi-bagi harta saya melakukan segala sesuatu yang berakhlak, yang mulia, ya. Saya pinjam istilah yang sering kita sudah sangat pahami. Masakan itu tidak bisa melepaskan saya dari maut. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Perbuatan yang baik untuk sesama, berbagi harta untuk sesama, melakukan bentuk moral tingkat tinggi, akhlak yang bagus, itu baik, tidak salah. Ya, saudaraku. Tetapi firman memberitahu kepada saya dan saudara, tidak mungkin saya ini dilepaskan oleh iblis yang jahat ketika melihat saya hanya sekedar saya berbagi-bagi harta kalau punya. Iya kan? Saya melakukan satu perilaku yang sangat bermoral tinggi. Apa yang dipikirkan iblis? Iblis akan berkata, lakukan tok-tok no, itu bahasa lokalnya ya. Wis pokoknya entekno kekuatanmu, kemampuanmu, dayamu untuk itu. Tapi kamu Hendri, saya nggak ngomong orang lain ya. Hendri, kamu itu tetap punyaku. Kamu tetap budakku. Loh kan gitu. Nangkep ya saudara-saudara. Tolong lambaikan tangan kalau saudara menangkap apa yang saya paparkan ini. Terima kasih. Sekaligus saya
Ya, cross check untuk jaringan yang sedang dipakai Tuhan memberkati kita ya, saling mengerti yang Tuhan firmankan buat kita semua. Jadi saudara-saudara, iblis akan berkata, kamu berbuat baik luar biasa yang dilakukan, tapi kamu tetap punya aku. Apalagi sepanjang umur saya sampai masa muda saya berakhir di tahun 1979 itu kan, kesaksian saya terima panggilan Tuhan Yesus, Tuhan menebus saya, ya. Itu ke belakang, saya lakukan semua sesuai idenya iblis setan. Apalagi kayak gitu. Iblis akan ngomong, halah apa yang kamu lakukan cuma untuk pencitraan, Henry. Ingat, seluruh hidupmu itu melakukan semua ideku. Gitu. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak ada seorang pun mampu terlepas dari cengkeraman ancaman maut, cengkeraman perbudakan iblis apabila dengan kekuatannya sendiri. Hanya satu. Makanya firman itu turun dalam wujud Tuhan kita Yesus. Ya, firman Allah yang bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, saudaraku. Karena kalau kita bicara Allah penguasa sang pencipta itu, gimana membayangkan? Tidak bisa. Kita berada di bulatan bumi ini, yang menurut kita, wah bumi itu, wah lingkarannya seberapa jauh kan gitu kan. Itu ada di dalam kekuasaannya sang pencipta. Terus kita bayangkan sang pencipta itu gimana. Makanya demi kasih sayangnya sang pencipta itu, dia hadir di dalam dunia. Ya tidak ada kesulitan dong. Kalau ada orang berpikir, susah amat Allah pakai datang dalam wujud Yesus. Ya tidak susah. Ya, saudara dikasih Tuhan. Makanya kalau ada istilah ludah api, basa Jawa ini itu geni itu. Sabdo pandito ratu itu, iya kan? Jadi ibaratnya ya, sang pencipta itu maaf ya, meludah, dan ludahnya itu berwujud atau mewujudkan diri yang disebut nama Yesus yang diurapi itu. Ya tidak ada yang sulit. Iya kan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya dia lakukan itu demi menyelesaikan masalah saya dan saudara itu. Ya. Makanya waktu dia datang, semua iblis yang merasuki orang-orang itu blingsatan. Yesus, mengapa engkau datang sebelum waktunya? Mengapa engkau datang tidak menyiksa kami sebelum waktunya? Dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Di situ kerajaan iblis, maut sudah mulai goncang. Karena tahu siapa Yesus. Ya, jadi inilah kekristenan itu, saudara. Semakin hari semakin Tuhan perjelas buat kita. Dan sebelum dia mati, pindah dari dunia ke maut, mampir maut sebentar, dia ngomong berkali-kali. Nanti anak manusia itu akan disiksa, disengsara, dan akan mati. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Bangkit di sini apa? Menyatakan diri, ini loh aku sudah keluar dari maut. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua yang dikatakan terjadi. Jadi kalau kemudian ada suatu paham pemikiran, Yesus tidak mati, Yesus digantikan orang lain dan sebagainya. Lah ini sudah jelas-jelas bertentangan dengan isi Alkitab. Yang memang Alkitab ini mencatat secara cermat kehadiran Sang Firman yang kemudian kita kenalnya itu Injil ya Pak, iya. Dari bahasa aslinya Evangelion. Apa itu? Berita damai sejahtera, berita sukacita, berita gembira. Kalau ditanya, artinya apa Pak berita gembira? Karena yang Maha Kuasa datang melawat, menebus, menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena manusia
Tidak bisa selamat dengan sendirinya. Coba saudara-saudara dikasih Tuhan. Kalau tidak atas pertolongan dia, tidak akan mungkin. Ya, makanya dia ngomong, nanti manusia itu mati, dikuburkan. Loh, jelas. Ya kan jelas. Jadi ya kita tidak usah bingung, tidak usah bergemim ketika Yesus, bukan Yesus yang disalibkan, orang lain. Ya sudah, itu kan pendapat ya orang lain, pendapat kepercayaan lain. Ya sudah, itu untuk Yesus yang lain, bukan Yesus kita. Kalau Yesus kita Sang Firman itu, ya dia belum disalib dia udah ngomong. Iya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum dia disengsara dia sudah bicara. Bahkan itu menjadi pengantar untuk Tuhan bicara tentang perjamuan kudus. Ya, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, kamu beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, artinya apa? Bersekutu di dalam keilahiannya. Kemudian dipaparkan Tuhan dalam ungkapan yang berbeda. Tiap kali kamu makan ya perjamuan kudus dan minum perjamuan kudus, berarti kamu mengingat. Mengingat itu apa? Terus terkoneksi. Dengan apa? Dengan sengsara, penderitaanku, kematianku, dan sampai kebangkitanku. Ya, tiap kali kamu makan dan minum, kamu mengingat akan sengsaraku. Mengingat sengsara itu apa? Terkoneksi. Kayak contoh, tiap 17 Agustus di setiap tahun, kita mengingat, ya saudaraku, kita memperingati. Ya, kadang-kadang istilah sekarang ada rancu ya. Antara memperingati dengan memperingatkan itu, jadi kadang-kadang campur baur kan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, memperingatkan itu warning. Memperingati itu adalah mengenang kita kembali ke suatu momen peristiwa itu. Kan begitu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga apa? Bangsa yang besar yang tidak melupakan apa saudara-saudaraku? Jasa para pahlawannya. Ya, itu secara umum di negeri kita. Konsepnya seperti itu. Nah, suatu umat tebusan yang sungguh-sungguh tahu bersyukur adalah yang ya tidak pernah melupakan jasa pahlawan agung kita yang menyelesaikan masalah perbudakan bukan oleh kolonialis Romawi umpamanya atau bangsa-bangsa lain, tetapi oleh perbudakan iblis. Dan pahlawan agung kita itu, tolong sebutkan namanya, ayo 1, 2, 3. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Nah itu sebab tiap kali kita makan berjamuan kudus, kita itu dibawa ke peristiwa 2000 tahun lalu. Karena Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ya kamu semua ya mengenal kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan Tuhan Yesus. Itu Filipi pasal 3. Nanti kita akan menerima pendampingan pelayanan perjamuan kudus. Ya, melalui Google Meet ini. Untuk apa? Kita dibawa ke 2000 tahun lalu. Oh ya, 2000 tahun lalu juru selamatku ya disalib, mati, dimasukkan kuburan, langsung ya bypass kuburan ke alam maut. Untuk apa? Mematahkan iblis yang sudah memegang daftar data ya identitasku, ya namaku, ya arwahku tuh rencananya siap mau ditarik dibawa ke sana. Tapi Tuhan Yesus sudah menyelesaikan 2000 tahun yang lalu. Sehingga puji Tuhan, Tuhan menegaskan upah dosa memang maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam, tolong, Kristus Yesus. Haleluya. Dan prosesinya dijelaskan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 itu. Gak perlu dibaca ya. Di mana Yesus masuk ke dalam maut. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya concern banget. Urusan yang ini, ya, hampir di setiap khotbah saya masukkan. Kenapa? Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Anak Tuhan kalau sampai tidak memahami secara jelas,
Nggak ngerti perjalanan ini arahnya kemana, sehingga kita bisa dibelok-belokkan sama setan, disesat-sesatkan kepada tujuan yang lain-lain, yang sebetulnya itu bukan tujuan, adalah kelengkapan-kelengkapan yang Tuhan berikan selama perjalanan kita menuju mana? Surgawi. Itu tujuan kita, pulang ke rumah Bapa. Makanya kita di dalam semua ini adalah usaha untuk melengkapi diri kita, membawa bekal perjalanan ini supaya dalam proses perjalanan tidak kekurangan sampai kita kuat tiba di tujuan yang paling luar biasa, mulia. Makanya dalam hal ini orang Kristen ya memandang kematian itu bukan apes, bukan sial, bukan jiong. Tetapi apa? Untung. Puji Tuhan. Karena kematian ada saat di mana detik-detik orang beriman menerima penggenapan dari Tuhan yang sangat-sangat setia itu. Makanya selagi kita dalam dunia ini, saudaraku ini kasih Tuhan, setelah kita ditebus, tidak begitu saja. Ya sudah pokoknya kamu jadi Kristen. Enggak. Ya, direstorasi oleh Tuhan. Diperbarui, ditempatkan di dalam suatu kapasitas yang khusus. Coba kita buka Wahyu pasal 1, mari. Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Yesus perhatikan ya, bagian ayat yang ke-6 bagian bawah itu. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, melepaskan kita. Dosa itu apa sih, Pak? Kayak sengat. Tahu ya, sengat ya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau disengat tawon atau lebah atau apa, mesti dicari, dilepas. Kalau enggak, kan ada itu jenis tawon, moga-moga di Indonesia enggak ada ya, atau di beberapa wilayah negara lain, ada jenis tawon itu yang sengatnya mematikan. Jadi dosa itu seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang bisa nyopot sengat maut, sengat dosa, itu Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya berharap jangan ada kan lebah yang gawat kayak gitu. Kalau cuma ngentup, bengkak, bengep, gak apa-apa lah. Tapi ya jangan. Ya, walaupun Pak saya kurus, minum macam-macam, gak gemuk-gemuk. Ada yang ngasih nasihat. Oh gampang. Diapakan Pak? Sengat no tawon. Itu nasihat yang menyesatkan saudaraku. Jangan diikuti ya. Makan aja banyak, minum banyak. Nanti gemuk. Ya. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan. Sengat ya, melepaskan dari dosa. Oleh apa? Darahnya. Darahnya Tuhan Yesus apa? Nyawanya. Makanya waktu disalib terakhir itu dia berkata, ku serahkan apa? Nyawaku. Ya, jadi nggak ada yang mampu nyabut nyawa Yesus. Yesus memberikan nyawanya. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 11 saudara harus ingat. Gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Maka di dalam sebutan yang lain disebut oleh darahnya. Itu lebih tepat nyawanya. Ya, itu bisa mendapatkan petunjuk dari kitab Imamat, nyawa segala makhluk itu berada di dalam darah, ya, supaya kita bisa mengerti lebih jelas. Ayat yang ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Puji Tuhan. Bayangkan, kita bukan cuma budak, sekarang dijadikan warga kerajaan. Ya, raja di atas gelar raja, Tuhan kita Yesus. Kemudian juga kita dijuluki imam.
Ya, makanya besok siang 11:15, ayo jadi imam. Kalau mau Indonesia keberkatan, Indonesia aman sejahtera, Indonesia rukun, saudara harus jadi imam-imam mendoakan. Jangan mau enaknya tok. Maaf ya, ini saudaraku, kok dimarahi sama Pak Gembala? Ya enggak apa-apa, Gembala salah satunya ya harus marah. Iya kan? Saudara dikasih Tuhan. Orang nanti kalau enggak enak hidupnya di negara ini begini dan begitu. Mau enak, saya mau enak, saya juga. Ayo, imam-imam. Keluarga kerajaan. Ya, di hadapan Allah tidak ada di sini. Masyarakat kelas bawah, kelas embek itu enggak ada. Saudara dan saya itu warga kerajaan yang dijuluki imam-imam. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemah sembahyang atau tabernacle itu, orang yang bisa masuk itu hanya imam. Kalau enggak imam, di pelataran. Tabernacle itu kan gitu, pelataran, ruang suci, ruang masuci. Ya. Kalau disebut imam-imam, masuk di ruang suci. Apa? Menyembah Tuhan, bersyukur, menyampaikan doa-doa syafaat. Pasti saya besok akan melihat banyak wajah baru hadir sebagai imam-imam di dalam doa Jumat siang menyembah Yesus. Ya, ini enggak main-main loh, saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang Tuhan sebutkan ini, waduh, ini kalau di dalam ilmu kebatinan itu sudah kaitannya ngerogo sukmo. Jadi satu ilmu tingkat tinggi, ini hanya ilmunya orang-orang yang tua, yang lanjut usia. Itu kalau di dalam kelompok tertentu, kalau tidak salah pemikirannya begitu. Tapi di kita siapapun saya dan saudara, dari yang paling senior, sepuh, ya lanjut, sampai yang paling muda. Ingat, oleh anugerah Tuhan, ya dia telah mengubah status kita. Coba, dulu budak saya ini, budaknya iblis. Begitu dibeli oleh kuasa darah Yesus, nyawa Yesus, Tuhan memberikan kehidupan baru. Jadikan imam-imam. Mungkin saudara berkata, ya kan Pak Pendeta itu wajar, keluarga pendeta wajar. Saudara, imam-imam ini enggak ada ditulis di sini. Keluarga pendeta, ya pendeta dan keluarganya, evangelis dan keluarganya, diaken-diaken dan keluarganya. Enggak, kata kita itu bicara apa? Gereja, orang Kristen. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya Tuhan melengkapi kita. 1 Korintus, coba kita buka. 1 Korintus pasal 1, ayat 7 dan 8. Demikianlah kamu, tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan Tuhan akan melengkapi kamu dengan apa? Karunia, karunia roh. Yang saudara nanti boleh baca ya, kaitannya karunia-karunia Roh Kudus itu di dalam 1 Korintus pasal 12. Saya bisa baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ya. Satu perikop itu. Tujuannya apa? Saudara dilengkapi. Ya, selama perjalanan dalam dunia ini dikasih hikmat, dikasih akal budi rusak itu dibangkitkan kembali. Saudara-saudara, karena engkau imam, doamu itu mandi. Ya, bahasa Jawa itu ya mandi itu. Nah, nanti kalau disalah tangkapi bahasa Indonesia, doa kok adus itu apa toh Pak gitu ya. Doa mandi itu doamu itu berkhasiat. Loh, betapa tidak? Doamu itu sampai kepada Bapa. Tidak ada sepotong doamu yang tidak didengar oleh Bapa. Ayo, alasannya apa? Sederhana. Karena Bapa yang mengasihi kita, yang setia kepada kita, Tuhan kita Yesus Kristus itu, maaf, tidak budek. Pasti yang kita sampaikan, sampai kepada pendengaran dia. Nah, tentang pengkabulannya itu nanti dia, yang sudah menyediakan jauh sebelum kita doa. Ya, makanya semakin sehati kita doa. Kita kemudian diteguhkan, gak gampang goyah. Makanya karunia-karunia diberikan kepada gereja Tuhan. Nanti karunia Roh Kudus itu menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Apa?
kita punya juru selamat Tuhan yang setia. Dia merawat kita yang sudah didapatkan ini, jadi miliknya Tuhan. Kita dilengkapi dengan karunia, ya, sehingga kita dimampukan. Dengan karunia-karunia itu, akhirnya kita menghasilkan buah dari Roh Kudus. Tadi karunia Roh Kudus, dari dalam kita keluar buah Roh Kudus. Apa buah Roh Kudusnya? Di antaranya adalah kesetiaan. Jadi kita punya Tuhan setia, akhirnya oleh campur tangan Tuhan diproses sedemikian, kita memunculkan kesetiaan. Galatia 5 ayat 22, saya kira boleh Pak dibaca ini. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Puji Tuhan. Ya, cukup di situ. Nanti saudara kalau mau baca sebelum dan sesudahnya boleh. Jadi, ya, ada kesetiaan yang memancar kepada kita. Akhirnya dari kita memantulkan ya sinar kesetiaan itu kepada yang di luar kita. Kayak alam ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, sinar matahari itu juga nyentrong ke bulan. Ya, dari bulan ini membiaskan sinarnya sampai dari bumi. Kita lihat kalau malam ada penerangan di samping bintang-bintang, ada rembulan yang tiap 1 bulan sekali menampakkan bulan purnamanya bunder. Kayak wajahnya orang-orang yang kalau lagi di tanggal muda seperti ini, bunder-bunder. Ya, iya. Pak itu yang kerja, yang tiap kali dapat ya seleri Pak. Iya. Yang pasti setiap waktu anak Tuhan dipelihara, dijamin oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya bunder gitu. Sinarnya ada. Jadi akhirnya apa? Menghasilkan buah kesetiaan. Apa kesetiaan itu? Tadi kembali merawat ya yang sudah didapat. Ya, setia di dalam kita bergereja sepasti aku balas setia Tuhan. Iya kan? Setia pada keluarga. Harus ya. Suami kepada istri setia. Apa? Rawat. Ya, istri yang sudah didapat itu. Coba waktu belum dapat kan perjuangannya luar biasa. Benar enggak? Masa-masa pacaran itu, waduh, lautan kan ku seberangi, ya, api pun ku terjang. Merdeka. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang berjuang begitu, udah didapat disia-siakan. Harus ngomong apa kalau gitu? Ya, sontoloyo barangkali. Loh iya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, betapa sering kita jumpai. Dan saya berdoa kiranya ini keluarga Tuhan, keluarga kerajaan Allah ini setia. Seperti Tuhan setia kepada kita. Kita membiaskan kesetiaan itu. Kita akhiri dengan 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Semua katakan amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Dia yang memanggil kamu adalah setia. Hendaklah tubuh, jiwa, dan rohmu tidak bercacat waktu kedatangannya. Terus gimana Pak Gembala? Ayo kita memupuk kesetiaan kita. Ya, saudara-saudaraku, setia, loyalitas, loyalty. Apa itu? Merawat apa yang sudah kita dapat. Ada orang-orang tidak setia dalam bidang pekerjaannya. Padahal untuk dapat pekerjaan itu bukan hal yang mudah. Kecuali kalau orang terima panggilan secara khusus untuk membuat langkah tertentu. Betapa banyak orang tidak setia, tidak menuai apa-apa. Ya, kita dengar satu kisah yang sering kita dengar dulu waktu saudara-saudara kita transmigrasi di wilayah lain, dikasih tanah 2 hektar ya kalau tidak salah, ya, tempat tinggal dan sebagainya. Ya, untuk dapat itu tidak mudah. Begitu dapat, yang setia sampai sekarang jadi petani-petani sukses.
Tetapi yang tidak setia, ya belum apa-apa, kesulitan dikit, dia tidak merawat apa yang sudah didapat. Waktu belum berangkat di Jawa, mungkin punya tanah cuman ya sakdil, tidak jarang yang tidak punya. Di sana siakan, dijual. Ya itu cerita-cerita yang saya dapat. Setialah. Orang yang setia pasti makan buahnya. Setia dalam pelayanan. Itu sebabnya saya tidak mau kehilangan ya tugas panggilan itu. Saya pupuk kesetiaan sampai kita ketemu Tuhan sama-sama. Tuhan berkati. Kita nyanyi satu pujian. Salibnya, salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama. Hamba berdoa untuk perjamuan kudus yang sudah disiapkan di studio ini dan juga yang disiapkan oleh keluarga besar kami di tempatnya masing-masing. Sepotong roti dan sedikit air sirup anggur untuk kami menikmati persekutuan yang ilahi dengan Dikau Tuhan. Salibnya, salibnya selama mulia. Semua dikuduskan dan diberkati Tuhan. Setiap pribadi kami dilayakkan makan dan minum perjamuan ini. Selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bersama kami mengangkat perjamuan kudus di tangan kanan kami, seraya mengucap syukur karena hari ini kami berada dalam suatu peristiwa 2000 tahun yang silam. Engkau disalib untuk menebus kami, membeli dengan harga tunai akan seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk itu dan kami akan makan perjamuan ini sesuai dengan sabda Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Mari kita makan bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersama kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati kami dapat makan perjamuan kudus seperti yang Engkau sabdakan. Tiap kali kamu makan tubuhku, kamu mengingat akan aku dan seluruh penderitaanku. Dan minum darahku, di situ kamu menikmati, yaitu hadiratku. Mari kita angkat bersama perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami angkat cawan dengan penuh syukur.
karena Engkau sudah memberkati setiap apa yang kami pegang ini. Itu sebabnya sabda Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Haleluya, kita minum bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat hati dan tangan kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, dari hari pertama di bulan baru ini, Februari 2024, tuntunan tangan kasih-Mu senantiasa ada pada kami. Karena kami sesungguhnya berjalan di dalam jaminan Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan, berjalan di dalam kesetiaan Tuhan. Terima kasih, Engkau yang terus merawat kami, Engkau yang terus memperhatikan kami, Engkau yang terus, ya Tuhan, memenuhi semua yang dibutuhkan oleh setiap kami. Dan kami bersyukur, Engkau telah memberikan karunia untuk kami pun juga menghasilkan buah kesetiaan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selamanya. Tiap orang yang menerima perjamuan kudus, menerima kekuatan baru, menikmati kuasa ilahi dari Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami ada di dalam naungan kuasa kemenangan Tuhan. Karena sudah tidak ada lagi pengaruh dari sengat dosa dan maut. Dan segala pengaruh kuasa iblis semua dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami terus berjalan sebagai warga kerajaan surga, imam-imam yang setiap doa, kata-kata doa kami boleh sampai di altar Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah kami semua, sehingga yang saat ini sedang dalam kondisi lemah dijadikan kuat dalam nama Yesus. Tubuh jiwa roh kami disehatkan, dikuatkan untuk terus kami memuliakan Tuhan dan berjalan menuju kerajaan sorga. Terpujilah Allahku sekarang sampai selama-lamanya, dan berkat kasih Kristus Yesus Tuhan melingkupi kami dari hari pertama di bulan baru ini dan sepanjang bulan ini seterusnya. Terus kasih Yesus melimpah atas kami semua, atas keluarga kami, atas gereja kami, atas seluruh bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam syukur, terima kasih. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati keluargaku semua. Terima kasih seluruh pelayan Tuhan yang hari ini telah melaksanakan tugas bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Percaya bahwa yang dilayani dan yang melayani pasti dijamin oleh Tuhan.